Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna min dhulumatil wahmi wa qina bi nuril fahmi. Wafta alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah airnya tumpah. Kita buka dengan bismillah, insyaallah silaturahmi kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Itu zaman dulu katanya, aneh. Kalau anak sekarang bilang tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini mau ta'aruf gimana? Udah punya buntut banyak. Jadi tak kenal maka kenalan. Aneh Lahyanto Nadi Entong. Nah, Entong itu nama engkong saya. Entong bin Entong Jemblon bin Sabung, Sabung bin Sanding. Orang Kelapa, orang dari Pondok Gede. Itu babi aneh jadi lahir Lenteng Agung. Punya aneh lahir Lenteng Agung. Jadi emang aneh betul pikiran gitu. Tapi itulah yang sesungguhnya 7 ke atas masih Betawi. Jadi ke anak bawah itu ada 3 yang mau jadi cucu, dia Betawi juga. Nah, insya Allah ini kemaslahatan Betawi terus kita kembangkan. Kemudian saya juga sebagai penulis buku-buku Betawi, buku-buku korporasi, dan buku-buku biografi. Nah, ini di LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi, memang sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan budaya-budaya Betawi. Salah satunya adalah pidato bahasa Betawi. Nah, sebenarnya secara prinsip itu pidato sama dengan pidatonya bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun daerah-daerah lain. Tapi Betawi yang punya karakter sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan hamdalah, pembukaan, biasanya nanti dengan pantun. Gitu. Setelah pantun, kita mengucapkan syukur pada Allah, kemudian dengan selawat. Itu yang Betawi begitu Islami menyampaikan pidato-pidatonya. Jadi sama dengan yang lain, pertama opening. Nah, openingnya biasanya dengan pantun. Petik bacang pilih yang matang. Paling enak buah kuini. Saya ucapkan selamat datang di perkampungan budaya Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan UPKPBB menyambut baik diselenggarakannya acara ini dalam rangka memberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih mengenal karya-karya dari Ismail Marzuki. Yang kedua adalah konten. Konten apa yang mau disampaikan? Nah, sama dengan pidato pada umumnya, ketika kita ingin menyampaikan konten itu sesuai dengan kepentingan apa yang akan disampaikan kepada publik. Gitu. Kalau dalam budaya Betawi kita bicara mengenai kebudayaan. Nah, tentu banyak teman-teman lain bicara tentang kebudayaan. Tentu kita di sini banyak ahli-ahli budaya dari Betawi bercerita bagaimana tentang kelahiran orang Betawi, bagaimana masa kecil orang-orang Betawi, bagaimana masa remaja orang Betawi sampai di pernikahan, sampai dia berumah tangga, sampai dia meninggal. Itu ada nilai-nilai budaya yang disampaikan. Itu bisa bagian dari naskah pidato itu. Hari ini kita memang ngomongin sesuatu yang sangat spesial. Kita ngomong soal jalur rempah, tapi juga ngomongin main pukulan dan ondel-ondel. Nah, di mana itu bisa unsurnya bisa ketemu di situ. Nah, kita balik lagi kepada jalur rempah. Dalam perbincangan kita yang memberikan tentang workshop seni budaya dan bumi rempah ini kita akan kilas balik kepada masa abad pertengahan, di mana Indonesia menjadi salah satu daerah yang diburu oleh orang-orang Eropa untuk mengejar rempah-rempahnya. Nah, pada saat itu rempah-rempah menjadi komoditas utama di dunia. Dan seiring dengan itu, ternyata perekonomian juga bisa berkembang, namun juga menumbuhkan unsur-unsur budaya tempatan atau unsur-unsur budaya lokal juga ikut berkembang. Di antaranya kedua unsur budaya tadi, yaitu ondel-ondel dan main pukulan. Nah, yang terakhir adalah closing. Begitu closing, ada penutupan, biasanya itu juga ada dengan pantun-pantun juga, gitu. Begitupun dalam penyampaian ketika kontennya banyak nasihat-nasihat dan banyak
humor yang disampaikan. Itulah karakter orang Betawi yang banyak tetap menyampaikan secara humoris, kemudian konten yang berkualitas, dan pada akhirnya sampai kepada publik, pada masyarakat yang baik. Gitu. Nah, jadi kontennya itulah tentang bagaimana kehidupan masyarakat Betawi secara umum. Demikian saya Yahya Andi Saputra mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang menyaksikan kegiatan ini, dan tentu saja mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang terhormat dan mulia ini. Saya sudahi. Kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon dimaafin dan dimaklumin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikianlah materi mengenai pidato dalam bahasa Betawi, yang tentu kalau nanti akan kita sampaikan, aneh Betawinya lebih bedok lagi. Ya, makasih Bang. Kamang Kromong dari Bekasi, Aji Sabeni lagi ngawinin. Ngomong-ngomong ada permisi, aneh punya bini lagi nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.